Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami di sini perwakilan dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang keanekaragaman hewan tingkat rendah. Sebelumnya, ayo berkenalan dengan kelompok-kelompok kami. Halo teman, perkenalkan nama saya Fahdila Restu Putri, NPM 1913024033. Halo semua, kenalin nama saya Nyoman Trijaya Kusuma dengan nomor pokok mahasiswa 1953024003. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alvina Asya Fitri, NPM 1913024027. Halo semua, perkenalkan nama saya Amalia Desmatriani, NPM 1953024001. Untuk yang pertama-tama, mari kita kenali apa itu hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah atau invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang, serta memiliki struktur morfologi dan anatomi lebih sederhana dibandingkan dengan kelompok hewan bertulang punggung atau belakang. Juga sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah lebih sederhana dibandingkan hewan vertebrata. Berikut contoh spesies-spesies hewan tingkat rendah. Silakan disaksikan. Mari kita mengenal Porifera. Hai, namaku Clatrina clatrus. Aku adalah spesies spons yang tergolong dalam kelas Calcare. Spesies ini merupakan bagian dari filum Porifera, subregnum Parazoa, dan regnum Animalia. Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Selain itu, tetes pels juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi. Untuk tingkatan taksonnya termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Porifera, kelasnya Calcare, ordonya Clatrinida, familinya Clatrinidae, genusnya Clatrina, dan spesiesnya Clatrina clatrus. Porifera juga sering disebut dengan hewan spons. Habitatnya ada di dalam air. Sebagian besar terdapat di lautan yang tenang, dan sebagiannya lagi dapat ditemukan di air tawar. Tubuhnya melekat pada dasar perairan atau sesil. Peranan Porifera dalam kehidupan antara lain yang pertama, peranan menguntungkan, yaitu di bagian lingkungan. Porifera sebagai penyusun biodiversitas sebagai konsumen dan mengembalikan kualitas air dengan menyaring air melalui pori-pori tubuhnya. Secara ekonomi, Spicula euspongia sebagai spons atau alat penggosok badan dan pembersih kaca serta porifer berwarna cerah digunakan sebagai hiasan akuarium seperti Asinella cannabina. Dalam bidang kesehatan, zat kimia plakoridin A pada Porifera bermanfaat sebagai pengobatan kanker limpa dan digunakan sebagai obat kontrasepsi. Dalam ekosistem laut, ikut berperan menjaga keseimbangan sebagai makanan hewan laut yang lain dan dapat menjadi tempat bersembunyi hewan laut dari predator. Porifera juga membentuk sebagai besar dari terumbu karang. Porifera dapat bersimbiosis dengan bakteri penghasil bioaktif dan membantu pelapukan dengan mengebor batu karang dan cangkang moluska. Untuk peranan yang merugikan, yaitu menurunkan dan dapat menghilangkan kualitas tiram jika menempel pada kulit tiram. Untuk morfologinya, Clatrina clatrus adalah salah satu contoh spesies dari kelas Calcare yang merupakan anggota dari filum Porifera yang memiliki susunan tubuh dari zat kapur atau kalsium karbonat CaCO3 dan hidup di laut dangkal. Clatrina clatrus memiliki diameter hingga 10 cm. Biasanya tampak berbentuk bantal dari kejauhan. Clatrina clatrus ini sebagian besar berwarna putih atau kuning, tapi ada pula yang berwarna kecoklatan atau kemerahan. Permukaan tubuh berstruktur keras seperti batu, umumnya berwarna putih atau kuning. Tubuh memiliki diameter dengan besar hingga 10 cm, bernafas dengan cara difusi, memiliki saluran air dengan tipe leukonoid atau ragon, pencernaan secara intraseluler di dalam koanosit dan amebosit. Reproduksi pada Clatrina clatrus dilakukan dengan cara perkembangbiakan seksual atau generatif yang berlangsung secara anisogami, yaitu dengan peleburan gamet jantan atau mikrogamet dengan gamet betina atau makrogamet.
Dalam peleburan ini dihasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi larva bersilia. Kemudian larva bersilia tersebut akan keluar dari tubuhnya melalui oskulum dan mencari lingkungan atau tempat yang sesuai untuknya. Dan jika telah mendapat tempat yang sesuai, maka ia akan melekatkan diri pada objek tertentu dan tumbuh sebagai individu baru. Nah, selanjutnya mari kita mengenal Cnidaria. Cnidaria adalah sebuah filum yang terdiri dari lebih dari 10.000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di perairan, kebanyakan di lingkungan laut. Dari sudut etimologi, kata Cnidaria berasal dari bahasa Yunani yaitu cnidos yang berarti jarum penyengat. Srisaura sesapeki dapat ditemukan di beberapa jenis perairan, termasuk laut terbuka, air payau, teluk, dan muara. Hal ini paling sering ditemukan di Teluk Chesapeake, dan begitulah asal namanya. Tetapi juga dapat ditemukan di banyak teluk dan muara di sepanjang pantai timur Amerika Serikat dan bahkan di Teluk Meksiko. Mirip dengan spesies lain jelatang laut, Srisaura sesapeki memiliki mulut yang terletak di tengah yang dikelilingi oleh lengan oral. Ini memiliki lonceng berbentuk seperti piring samar-samar dan biasanya memiliki 4 lengan panjang berenda tergantung di lonceng. Mereka biasanya memiliki sekitar 24 tentakel. Tentakel memang mengandung racun yang mampu menyengat dan menyebabkan rasa sakit pada manusia. Namun, toksin tersebut tidak cukup kuat untuk berakibat fatal bagi manusia, kecuali jika toksin tersebut menyebabkan reaksi alergi. Selanjutnya, untuk tingkatan taksonnya, kerajaannya Animalia, divisinya Cnidaria, kelasnya Scyphozoa, ordonya Semeostemia, keluarga Pelagidae, marga Scisaura, spesies Scisaura sesapeki. Untuk reproduksinya, Cnidaria ini mengalami reproduksi dengan daur hidup antara bentuk polip dan medusa. Pada Scyphozoa atau ubur-ubur dan Cubozoa atau ubur-ubur kotak, larvanya berenang sampai mendapatkan tempat yang cocok untuk menempel. Kemudian larva tumbuh menjadi polip. Polip tumbuh besar sampai dewasa kemudian menarik tentakelnya serta memotong tubuhnya secara horizontal. Proses ini disebut strobilasi. Bagian yang terpotong berenang bebas sebagai medusa muda. Medusa tumbuh sampai dewasa sedangkan polip melanjutkan proses strobilasi. Medusa dewasa memiliki kelenjar reproduksi di gastrodermnya. Kelenjar ini dapat menghasilkan sel telur atau sel sperma yang dapat dikeluarkan saat musim kawin tiba. Telur yang dibuahi menjadi larva dan memulai daur hidupnya lagi. Dan terakhir, peranan ubur-ubur. Ubur-ubur juga dapat digunakan sebagai sumber makanan loh. Industri makanan dari ubur-ubur dapat ditemukan di Cina dan Asia Tenggara. Ubur-ubur untuk dimakan juga diimpor ke Jepang. Ubur-ubur yang dapat dimakan adalah dari ordo Rhizostome, misalnya ubur-ubur meriam atau Stomolopus melegris, dan ubur-ubur api atau Rhopilema esculentum. Ubur-ubur biasanya dikeringkan sebelum dimasak. Terima kasih. Spesies selanjutnya yaitu Coriaster granulatus. Yang pertama terdapat tingkatan takson yaitu Kingdom Animalia, divisi Echinodermata, kelas Asteroida, ordo Valvatida, famili Oeracetidae, genus Coriaster, spesies Coriaster granulatus. Coriaster dikenal sebagai bintang laut berbutir. Nama umum lainnya termasuk bintang laut berlapis besar dan bintang laut dogboy. Kemudian Coriaster granulatus adalah bintang laut besar dengan tubuh cembung dan 5 lengan pendek. Lengannya memiliki ujung membulat, membuatnya tampak gemuk. Radius pertumbuhan maksimum adalah sekitar 27 cm. Warna umumnya merah muda pucat dengan papila coklat di tengah. Tetapi juga dapat ditemukan dalam warna seperti abu-abu, kuning, bahkan merah. Coriaster granulatus lebih menyukai perairan dangkal, memiliki kisaran kedalaman 1,5 sampai 53 meter, suhu di atas rata-rata berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius. Peran dari bintang laut ini sangatlah vital bagi keberlangsungan ekologi kehidupan laut karena menjadi bagian penting dalam rantai makanan dan piramida rantai makanan sebagai konsumen primer.
Selain itu, perannya turut serta dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Oleh karena itu, setiap biota laut mempunyai peranan masing-masing dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan dibutuhkan peran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan melestarikan laut, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Spesies selanjutnya yaitu Cepea. Yang pertama, tingkatan taksonnya Kingdom Animalia, divisi Cnidaria, kelas Scyphozoa, ordo Rhizostomae, famili Cepheid, genus Cepeaperon, spesies Cepea. Cepea, ubur-ubur bermahkota, adalah spesies ubur-ubur dalam famili Cepeidae. Kemudian, Cepea berwarna biru keunguan dan tumbuh hingga diameter 60 cm. Spesies ini memiliki proyeksi seperti kutil dan bentuk lonceng yang dikaitkan dengan nama umum yang diberikan untuk spesies tersebut. Selanjutnya, seperti pada spesies ubur-ubur lainnya, tentakelnya mengandung nematosis yang digunakan untuk menyetru, membunuh, dan mencekram mangsa. Ditemukan di daerah tropis, samudra pelagis dari Atlantik Tengah Timur hingga Pasifik Indo-Barat. Dapat ditemukan sedalam lebih dari 3.000 kaki di bawah permukaan. Meskipun demikian, spesies ini termasuk yang paling berbisa ubur-ubur, tidak berbahaya bagi manusia dan tujuan makanan sebagai makanan lezat dan digunakan untuk di Cina dan Jepang, bereproduksi secara aseksual. Halo sahabat bio, kenalan yuk sama film satu ini, film Annelida. Lintah yang ada di gambar ini memiliki nama ilmiah Hirudo medicinalis. Lintah dan pacet adalah hewan yang tergabung dalam filum Annelida subkelas Hirudinea. Terdapat jenis lintah yang dapat hidup di daratan, air tawar, dan laut. Seperti halnya kerabatnya yaitu Oligoceta, mereka memiliki klitelum. Baik, selanjutnya yaitu tingkatan taksonomi. Menurut Linnaeus 1758, tingkatan taksonomi dari lintah adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, kemudian filum Annelida, kelas Clitellata, ordo Haplocrasida, subkelas Hirudinea, genus Hirudo, spesies Hirudo medicinalis. Sudah pada tahu belum habitat dari lintah ini di mana? Yuk. Jadi, habitat utama spesies Hirudo adalah rawa-rawa air tawar yang berlumpur dan banyak alur selokan yang dipenuhi oleh tumbuhan gulma. Jadi begitu. Nah, for your information, walaupun lintah terlihat menjijikkan, namun lintah memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, yaitu melalui terapi lintah. Nah, terapi lintah ini telah dikenal sejak lama, bahkan sebelum masa kedokteran modern. Dahulu, terapi lintah diyakini dapat mengatasi kelainan sistem saraf, masalah gigi, dan kulit, kemudian meringankan nyeri, mengobati peradangan, serta infeksi. Wah, lumayan banyak juga ya manfaat dari lintah ini. Nah, baiklah, selanjutnya morfologi dari lintah. Tubuh lintah berbentuk bulat dan memanjang, kepala tidak begitu jelas, mulut di bagian ujung anterior dikelilingi oleh suker anterior, sementara anus dikelilingi oleh suker posterior. Nah, kemudian prostomium dapat digerakkan keluar masuk pada bagian mulut. Jumlah ruas dapat mencapai 30 buah atau lebih. Nah, rongga tubuh di bagian dalam dibatasi oleh peritoneum. Alat pencernaan lintah sudah komplit, terdiri atas mulut, faring, esofagus, crop yang sangat besar, kemudian lambung, rektum, dan anus. Nah, di atas epidermis ditutupi kutikula, di bawah epidermis terdapat serabut-serabut otot, sirkular, dan longitudinal yang tebal. Nah, demikianlah morfologi dari lintah. Nah, udah pada tahu belum sistem reproduksi lintah bagaimana? Nah, jadi sistem reproduksi lintah terjadi secara seksual. Nah, sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Nah,
Fertilisasi terjadi secara internal, kemudian hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Nah, telur dapat membentuk kista. Nah, kista dapat bertahan hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan sekalipun. Baiklah, demikian penjelasan tentang lintah atau Hirudo medicinalis. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang moluska. Selamat menyaksikan. Nah, ini dia bekicot atau memiliki nama ilmiah Achatina fulica, merupakan salah satu kelas dari gastropoda. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi umum bekicot. Bekicot merupakan hewan bertubuh lunak atau moluska dari kelas gastropoda, berarti berjalan dengan perut. Berbeda dengan jenis keong air yang berinsang, bekicot menggunakan paru-paru untuk bernafas, sehingga bekicot dimasukkan ke dalam ordo Pulmanata. Secara rinci, bekicot dikelompokkan ke dalam famili Archatinidae menurut Pamungkasari 2012. Baik, selanjutnya yaitu tingkatan taksonomi. Nah, menurut Hasibuan 2002, tingkatan taksonomi dari bekicot adalah sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, Ordo Pulmonata, famili Achatinidae, genus Achatina, spesies Achatina fulica. Nah, sudah pada tahu kan sekarang? Nah, selanjutnya habitat dari bekicot. Kalian sudah pada tahu belum habitat dari bekicot di mana? Kalau saya sendiri sering melihatnya di kebun-kebun atau di sekitaran tempat yang lembab. Nah, jadi secara umum bekicot menyukai lingkungan lembab dan tidak menyukai paparan sinar matahari secara langsung. Sehingga wilayah paling optimal untuk hidup adalah kawasan tropis yang basah dan lembab. Suhu letal minimal yang disukai adalah sekitar 7,22 derajat Celcius dengan pH lingkungan antara 7 sampai 8. Nah, sudah pada tahu kan sekarang habitat dari bekicot ini? Nah, kalian sudah pada tahu belum manfaat dari bekicot? Walaupun hewan ini dikatakan hewan yang paling lambat, namun hewan ini memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut. Nah, ternyata lendir bekicot dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional dalam penyembuhan luka. Lendir bekicot mengandung protein yang memiliki manfaat sebagai antibakteri dan meningkatkan proliferasi sel fibroblast sehingga mempercepat terjadinya penyembuhan luka. Nah, selain itu, lendir bekicot juga mengandung acara sulfat yang berfungsi membantu proses pembekuan darah dan proliferasi sel fibroblast sehingga mempercepat penyembuhan luka. Nah, tidak hanya itu, ternyata bekicot juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, selanjutnya morfologi bekicot. Bekicot merupakan hewan invertebrata dengan tubuh lunak dari kelas gastropoda. Bekicot mempunyai cangkang yang besar runcing berwarna coklat dan mempunyai pola garis padat berbentuk piramid seperti kerucut dengan pola spiral, lilitan seperti sekrup, dan dasar cangkang yang membulat. Cangkang bekicot dewasa mempunyai panjang sekitar 10 cm sampai 12 cm dengan lebar 4-5 cm dan berat 100-120 gram. Nah, fungsi cangkang selain sebagai rumah juga untuk mempertahankan diri dari musuh dan untuk memperkecil penguapan tubuhnya menurut Hieronymus 2011. Nah, demikianlah morfologi dari bekicot. Baik, selanjutnya yaitu reproduksi bekicot. Bekicot merupakan binatang yang masuk dalam kelompok hermaprodit atau memiliki organ reproduksi berumah satu. Artinya, kelamin jantan berupa sperma dan kelamin betina merupakan ovarium terdapat sekaligus pada satu tubuh. Hal ini mengakibatkan bekicot tidak bisa dibedakan antara betina dan jantan.
Namun perlu diketahui jika sperma yang dihasilkan seekor bekicot tidak bisa membuahi ovariumnya sendiri. Oleh sebab itu, binatang ini juga membutuhkan perkawinan dengan bekicot lain untuk perkembangbiakannya agar terjadi pertukaran sperma dan sel telur pada kegiatan yang disebut sebagai tahap kopulasi. Nah, demikianlah penjelasan terkait tentang bekicot. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Halo guys, jadi di sini saya akan memperkenalkan hewan dekat rendah yaitu belalang kukus hijau dengan nama latin spesiesnya yaitu Atractomorpha crenulata. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tingkatan taksonominya. Yang pertama yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Orthoptera, famili Pyrgomorphidae, genus Atractomorphoda, spesies Atractomorphoda crenulata. Kemudian deskripsi singkat mengenai belalang hijau ini yaitu belalang hijau Atractomorpha crenulata merupakan serangga hama yang memakan daun-daun tanaman di perkebunan, dan belalang ini juga merupakan makanan bagi serangga predator seperti belalang sembah. Nah, kemudian habitatnya yaitu Atractomorpha crenulata mempunyai habitat di daerah perkebunan atau persawahan karena Atractomorpha crenulata merupakan belalang yang menjadi hama yang memakan hasil perkebunan seperti halnya bayam, jagung, dan tanaman lainnya. Kemudian terdapat ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tubuh terdiri atas caput, toraks, dan abdomen. Kemudian tubuh berwarna hijau, merupakan serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, kemudian mempunyai kemampuan polimorfisme warna tubuhnya. Kemudian yang terakhir, mulut belalang hijau memiliki tipe mengunyah atau yang disebut dengan cewing. Dan yang terakhir yaitu siklus hidup belalang. Nah, siklus hidup ini pada saat akan melakukan perkawinan, belalang ini akan mencari pasangannya. Biasanya ukuran betina jauh lebih besar dari belalang jantan. Lama perkawinan berkisar dari 1-2 menit. Setelah itu, belalang betina akan meletakkan telurnya di batang atau daun tanaman dengan jumlah yang cukup banyak, dan telur tersebut dibiarkan hingga menetas dan menjadi larva dan tumbuh menjadi dewasa. Belalang ini mengalami metamorfosis sederhana atau yang sering disebut dengan paurometabola dengan perkembangan melalui 3 stadia yaitu telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi dewasa atau imago. Bentuk nimfa dan dewasa terutama dibedakan pada bentuk dan ukuran sayap serta ukuran tubuhnya. Baik, sekian dari penjelasan mengenai belalang kukus hijau. Hai, mari mengenal spesies cacing pita. Baik, jadi di sini saya akan memperkenalkan hewan tingkat rendah yaitu spesies cacing pita babi. Nah, untuk yang pertama taksonominya yaitu Kingdom hewan, divisi Platyhelminthes, kelas Cestoda, memesan Cyclophilidea, keluarga Thanidae, kemudian marga Thani, jenis Tania solium. Kemudian untuk deskripsi singkat mengenai cacing pita ini, Tania solium adalah spesies cacing pita genus Tania yang menginfeksi babi. Cacing ini adalah parasit zoonotik khusus ditemukan di seluruh dunia dan yang paling umum di negara-negara di mana saja. Kemudian mengenali habitat cacing pita. Cacing pita Tania dewasa hidup dalam usus manusia yang merupakan induk semang definitif. Segmen tubuh Tania yang telah matang dan mengandung telur keluar secara aktif dari anus manusia atau secara pasif bersama-sama feses manusia. Kemudian terdapat ciri-ciri dari cacing pita tersebut. Cacing pita dewasa panjangnya bisa mencapai 240-300 cm. Terdiri dari bagian kepala yang memiliki kait-kait kecil dan badan mengandung 1000 proglotit atau bagian yang mengandung telur. Siklus hidupnya mirip cacing pita sapi, tapi babi hanya merupakan tuan rumah perantara saja.
Kemudian yang terakhir yaitu siklus hidupnya. Siklus hidup Tania solium diawali ketika telur cacing keluar bersama feses ke lingkungan. Kemudian telur termakan oleh babi. Setelah itu telur menetas menjadi embrio cacing di dalam usus babi dan akan bergerak melalui darah ke jaringan lainnya. Embrio cacing berubah menjadi cacing muda dalam jaringan otot babi. Baik, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian materi yang kami sampaikan pada video pembelajaran ini. Apabila ada salah kata dalam penyampaian kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.